Pemerintah tengah mengkaji penerapan flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM. Penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN diharapkan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tengah mengkaji penerapan flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi energi global. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan konsep sistem kerja fleksibel bukanlah hal baru bagi pemerintah. Sebab regulasi mengenai pengaturan kerja fleksibel bagi ASN sudah tersedia melalui sejumlah aturan yang berlaku. Dan kita sebenarnya sedang mengkaji bagaimana nanti untuk kita lakukan penghematan, tetapi kan fokusnya kita sebetulnya kita ada pengurangan jam kerja itu sebetulnya sudah ada Permenpannya ya. Untuk flexible working arrangement itu ada Permenpan nomor 7 begitu ya. Kemudian juga sudah ada Perpres nomor 21. Jadi sudah ada dasar hukumnya untuk flexible working arrangement gitu. Rini berharap melalui penyesuaian sistem kerja tersebut efisiensi penggunaan BBM dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan dan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Prabowo menyebut kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, saat ini sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Langkah yang dilakukan Pakistan bisa menjadi contoh yang dapat dikaji jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk diterapkan di dalam negeri. Presiden berharap penghematan konsumsi BBM mampu menjaga defisit APBN akibat tekanan harga minyak dunia. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor. Ya, Ayu, meskipun ini pro kontra, tapi kalau kita lihat apabila pemerintah menerapkan sistem WFH atau bekerja dari rumah, ini ada beberapa dampak yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Misalnya mungkin kemacetan akan berkurang, polusi akan berkurang, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan ini betul-betul bisa strategis diterapkan di waktu yang tepat gitu ya. Apalagi ini kan gak semua mungkin karyawan bisa WFH ya, seperti kita mungkin sebenarnya. Kalau kita nggak bisa WFH ya, tapi mudah-mudahan ada langkah lain seperti bisa menggunakan transportasi umum. Setuju banget. Jadi selain bisa hemat BBM, kita juga bisa bebas polusi gitu ya dengan menggunakan transportasi umum. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, pemerintah diminta perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.
Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto. Belum lagi lonjakan harga minyak dunia yang terdampak eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin membebani APBN. Esther menilai, di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Yang harus dilakukan adalah menggarap sektor-sektor yang memang menghasilkan US dollar lebih banyak, karena kebutuhan US dollar ini kan tidak hanya untuk membayar utang, tetapi semua pembayaran itu ekspor impor ya, dan perjalanan wisata misalnya atau perjalanan yang lainnya ke luar negeri itu juga menggunakan US dollar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri hingga anggota DPR RI. Kajian seiring arahan Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Jumat 13 Maret lalu yang dorong penghematan imbas perang di Timur Tengah. Prasetyo menjelaskan pemerintah tidak hanya lakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga dorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri SDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong tuh ya diisi lagi, begitu kosong diisi lagi gitu. Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu. Sama dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip. Nah, sekarang mari kita maknai dari Bapak Presiden kemarin itu beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya menghimbau kepada kita semua yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian dan lembaga.